Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Jadi kalau yang kemarin kita udah bahas tentang penurunan tekanan uap, hari ini kita akan langsung membahas dua. Kita akan bahas penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Kenapa? Karena dua sifat koligatif ini dia rumusnya mirip gitu ya. Rumusnya mirip. Jadi kita akan bahas langsung pada hari ini. Oke, penurunan titik beku larutan. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF ya. Jadi kalau titik beku dilambangkan dengan F atau freezing. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dia freezing ya. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku. Jadi sama seperti tekanan uap tadi, kalau misalnya ada kata-kata penurunannya atau kenaikan, itu kan suatu perubahan ya. Suatu perubahan maka dia akan ada yang namanya lambang delta. Oke, ini rumusnya. Delta TF sama dengan TF pelarut, selisihnya TF pelarut dikurangin TF larutan. Ya harus tahu dulu berapa titik beku pelarutnya dikurangin dengan titik beku larutannya. Kemudian ada juga rumus. Nah, kalau misalnya ada nih yang di atas, rumus yang di atas, delta TF sama dengan TF pelarut dikurangin TF larutan. Berarti kalau misalnya kita nih mau mencari TF larutan atau titik beku larutan dari rumus yang di sini. Berarti apa? TF sama dengan TF pelarut. Ini kita pindah ke sebelah kiri, yang kiri pindah ke sebelah kanan, berarti dikurangin delta TF. Ini kalau misalnya yang ditanya adalah titik beku larutan ya. Delta TF sama dengan penurunan titik beku. Delta TF itu penurunan titik beku. TF larutan titik beku larutan. TF pelarut titik beku pelarut. KF tetapan penurunan titik beku molal. Jadi kalau KF ini dia sudah ada di soal biasanya ya. Kalau kita mau mencari titik beku larutan biasanya tetapan penurunan titik bekunya sudah diketahui di soal, dan M-nya adalah kemolalan larutan. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, fraksi mol dan kemolalan itu konsepnya harus benar-benar dipegang. Kalau pada penurunan tekanan uap kita pakai fraksi mol, kalau pada titik beku dan titik didih kita pakai kemolalan. Jadi rumus kemolalan itu harus ada di kepala, sudah harus dipegang. Oke, selanjutnya nah, ini kita langsung ke contoh soal ya. Sebanyak 14,08 gram antrasena dengan MR 178 gram per mol dilarutkan ke dalam 90 gram benzena. Titik beku benzena murni pada tekanan 1 atm adalah 5,5 derajat Celcius dan KF benzena atau tetapan titik beku benzena adalah 5,12 Celcius per mol ya. Titik beku larutan tersebut adalah yang ditanya adalah titik beku larutan, bukan penurunan titik beku larutan ya. Ingat, bedakan soal yang menanyakan penurunan titik beku dan titik bekunya. Kalau penurunan kan berapa sih jumlah perubahannya, sepertinya kalau titik beku langsung berapa sih angka titik bekunya gitu, 100 derajat Celcius kah, 70 derajat Celcius kah, seperti itu ya. Oke, berarti seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau yang ditanya adalah TF larutannya, berarti TF larutan atau di sini larutannya adalah antrasena. Nah, nih. Jadi larutannya di sini adalah si antrasena. Jadi kita bedakan dulu seperti tadi, larutannya apa? Larutannya adalah si antrasena dan si pelarutnya adalah benzena ya. Oke, TF larutan berarti tadi
apa? Delta TF TF benzena, hapus dulu. Oke, TF larutan adalah TF benzena dikurangin delta TF ya. Nah, kita lihat di soal ada apa saja yang sudah diketahui. Di sini ada TF benzena. Di sini ada TF benzena, titik beku benzena yaitu 5,5. Berarti ini sudah ada ya. Berarti kita tinggal mencari delta TF. Apa tadi rumusnya delta TF? Delta TF sama dengan KF kali molal ya, atau molal kali KF sama. KF-nya sudah ada nggak di soal? Sudah ada, 5,12, nggak perlu kita hitung. Sudah ada, berarti kita di sini mencari apa? Mencari molal. Apa rumus molalnya? Pada pertemuan sebelumnya, molal sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, di mana gram yang di atas punyanya larutan, mr yang di bawah punyanya larutan, dan P yang di bawah adalah masanya si pelarut. Kita lihat ya di soal ada apa. M-nya di sini sebanyak 14,08 gram antrasena, berarti ini adalah masanya pelarut. Kita masukin 14,08 per mr-nya 178. Enak nih, nggak perlu ngitung lagi mr, sudah ada di soal. Ya, dikali 1000 per masanya berapa benzena? 90. Oke, sekarang tinggal kita hitung berapa nilainya. 0,08 bagi 178. 0,079 dikali 1000 per 90, 0,87 atau 0,88. 0,88 molal ya. Kita masukin di sini. 0,88, KF-nya berapa di soal? 5,12. Nah, tinggal kita kali 5,12 dikali 0,88. 4,49 atau kita bulatkan saja 4,5 ya. 4,5 derajat Celcius. Ini artinya apa nih? Berarti apa? Terjadi perubahan titik beku sebesar 4,5 derajat Celcius ya. Ini adalah perubahannya. Nah, kita tinggal masukin nih ke rumus yang kita mau tadi. Delta TF-nya berapa delta TF? Nah, di sini sudah ada nih, dia membeku pada suhu 5,5 derajat Celcius. Sama seperti air. Air itu kan membeku pada 0 derajat Celcius, di mana terjadi perubahan pada saat dia cairan berubah menjadi padat. Nah, itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, sama seperti benzena ini, berarti dia membekunya terjadi perubahan perubahan wujudnya pada suhu 5,5 derajat Celcius. Kalau pada air dia berubahnya pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini 5,5 derajat Celcius dikurangin 4,5. Berapa? 5,5 kurang 4,5? 1 derajat Celcius. Berarti artinya apa? Titik beku larutan atau titik beku larutan antrasena tadi adalah 1 derajat Celcius ya. Kita cari molalitasnya, kita cari delta TF-nya, baru kita kurangin di sini ya, seperti itu. Gampang ya, gampang asalkan belajar dengan benar-benar. Lanjut. Nah, seperti Ibu bilang sebelumnya, kalau penurunan titik beku dan kenaikan titik didih itu dia rumusnya sama gitu ya, mirip, nggak sama sih, mirip ya. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya disebut dengan kenaikan titik didih. Nah, kenaikan kalau tadi titik beku itu penurunan, kalau titik didih dia kenaikan ya. Dengan lambang delta TB ya. Kalau yang tadi dia beku itu dia F, kalau yang si titik D dia B ya.
Oke, ini rumusnya. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangin TB pelarut ya. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangin TB pelarut. Nah, kalau misalnya sama nih kayak tadi, kalau misalnya kita mau mencari TB pelarut, TB larutan. Nah, misalnya di soal nih mau cari berapa sih larutannya? Karena kalau misalnya pelarut itu biasanya dia sudah ada nilainya, seperti air kan 100 derajat Celcius, atau misalnya alkohol berapa. Jadi biasanya di soal itu yang ditanyakan adalah larutannya, campurannya gitu ya, campuran dari si larutan itu. TB larutan sama dengan, nah ini kita pindah ke sini, delta TB ditambah TB pelarut, atau TB pelarut ditambah delta TB, sama aja ya. Delta TB tambah TB pelarut atau TB ditambah pelarut. Nah, untuk mencari rumus selanjutnya, delta TB sama dengan KB dikali molal. Molal lagi, kemolalan lagi ya. Jadi konsep kemolalan atau molalitas harus benar-benar dipegang. Delta TB kenaikan titik didih, TB larutan itu adalah titik didihnya si larutan, TB pelarut adalah titik didihnya pelarut, kemudian KB tetapan kenaikan titik didih, ini sudah ada di soal sih biasanya karena tetapan, kemudian M-nya adalah kemolalan ya. Kita ke contoh soal. Nih contoh soalnya. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan MR 180 dalam 500 gram air. KB airnya adalah 0,52 derajat Celcius. Itu sama dengan ya, bukan negatif 0,52. Ini saya tambahin ya. Ini sama dengan ya di sini ya, KB-nya sama dengan 0,52. Oke, kita cari dulu yang di soal dia maunya apa. Apakah dia maunya kenaikan titik didih, apa maunya dia titik didih. Tentukan titik didih. Nah, tentukan titik didih berarti yang mau di soal adalah dia mau tanya berapa titik didih larutannya, bukan berapa kenaikan titik didihnya. Seperti itu ya. Berarti gram masanya glukosa dia 18, mR-nya 180, kemudian P-nya dia 500. Sama seperti tadi caranya. Berarti kita harus cari dulu di sini, ini kan yang ditanya adalah titik didih. Apa rumusnya tadi titik didih? TB sama dengan TB pelarut ya, ditambah delta TB larutan ya. TB larutannya atau TB-nya si glukosa itu sama dengan TB pelarut ditambah delta TB larutan. Oke, kita cari dulu berapa delta TB-nya. Apa rumus delta TB tadi? Rumus delta TB sama dengan KB dikali kemolalan ya. Kemolalannya harus kita cari dulu. Molal sama dengan nih, diulang-ulang nih sudah 2 kali. Gram per mR kali 1000 per P. Gramnya berapa? Gramnya 18 per MR-nya di sini nih 180 dikali 1000, berapa P-nya? Berapa massa airnya? 500 ya, 500 gram, dia sudah dalam bentuk gram. 18 per 180, 1 per 10, 0,1. 0,1 dikali 1000 per 500. Berapa? Oke, di sini ya. 1 dikali 2. Berarti 0,2 molal. Oke, kita masuk ke sini. KB-nya berapa? Sudah ada 0,52 dikali 0,2. 0,52 kali 2.
sama dengan 0,104 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya terjadi perubahan titik didih sebesar 0,104 derajat Celcius. Ini baru perubahan titik didihnya loh ya, belum titik didih larutannya. Sekarang kita masuk ke titik didih larutannya. Titik didih larutannya berarti Tb pelarut. Nah, air di sini itu kan nggak dimasukin nih, berapa nih Bu, airnya nggak ada di sini. Nah, kalau sudah air itu titik didih dan titik beku sudah harus hafal. Titik bekunya 0 derajat Celcius, titik didihnya berapa kalau air? 100 derajat Celcius. Itu harus hafal walaupun nggak ada di soal. Kalau sudah pelarutnya adalah air, sudah harus tahu berapa titik didihnya, berapa titik bekunya ya. Berarti berapa titik didih air? 100 derajat Celcius ditambah perubahannya sebesar 0,104 derajat Celcius. Dijumlahkan 100,104 derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya adalah 100,104 derajat Celcius. Titik didihnya sebesar ini. Oke, seperti itu jadi nilai rumusnya si penurunan titik beku dan kenaikan titik didih dia mirip-mirip saja ya, pakai molalitas yang bedanya adalah KB dan KF-nya. Seperti itu anak-anak semua. Oke, semangat semua, semangat belajar. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.